Salam damai sejahtera saudara-saudaraku. Tentang kematian Yesus sehubungan dengan iman sering menjadi olokan bagi orang yang tidak seiman. Ya masih kurang lebih sama yang dulu dari awal memang dijadikan olok-olok, dihina, disiksa dan mati disalibkan. Tuhannya orang Kristen mati di petentengnya. Tuhan kok mati, manusia kok dijadikan Tuhan. Nah, kurang lebih begitu. Nah, bagi mereka yang mengatakan gitu karena tidak tahu, sebelum Yesus disalibkan, dia sudah mengatakan bahwa anak manusia akan diserahkan pada tua-tua, kepada pemimpin-pemimpin agama, penguasa, dan akan dihukum, mati, disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, kemudian untuk apa mati? Untuk menebus dosa. Seperti dia katakan bahwa anak manusia akan mati untuk penebusan dosa. Waktu itu dicegah oleh Petrus, pergilah menjauhlah engkau hanya menginginkan kehendakmu sendiri, tidak mengingini kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yaitu penebusan dosa. Kita tahu bahwa kata-kata detik-detik terakhir sebelum Yesus mati di atas kayu salib, dia mengatakan, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kata-kata itu kadang sulit dicerna ya. Kita tahu bahwa dalam diri Yesus ada Roh Kudus. Yesus itu tidak pernah melakukan dosa. Ada Roh Kudus atau Tuhan di dalam dirinya. Karena dia memang Tuhan sejak sebelum kelahirannya. Tuhan yang Maha Kudus menanggung dosa kotor dirinya itu. Menderita hukuman, dosa ditimpakan pada dirinya. Sehingga penuh dengan dosa, maka keluarlah Roh Kudus itu ya. Lepas dari Yesus. Sehingga kata-kata yang keluar dari Yesus, Allahku, Allahku, atau Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, itulah pengertian dari dirinya yang sudah menjadi kotor itu, menanggung dosa itu, dan di samping kiri kanannya adalah penjahat juga. Sudah sangat hina ya, kematian Yesus hina. Dan Roh Kudus sudah tidak ada dalam diri Yesus itu sudah. Itulah penebusannya ya. Dia katakan, sudah selesai, sudah genap, sudah lunas dibayar tentang dosa bagi orang yang percaya kepadanya. Peristiwa itu, adakah gambaran pada kitab suci sebelumnya? Saya bacakan dari kitab Mazmur 22 ayat 2. Dilanjutkan dengan ayat 17, 19, 18. Mazmur dari Daud ya. Eli Eli lama azaftani rahok misuwati dibre saagati. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, Allahku, atau Tuhanku, Tuhanku. Ini yang ditulis dalam kitab Zabur 1000 tahun sebelum peristiwa itu terjadi. Sudah ada gambarannya ya. Saya ulangi ya. Eli Eli lama azaftani rahok misuwati dibre saagati. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Luar biasa. Alkitab dengan tanda-tanda ajaib yang Tuhan lakukan. Jadi Tuhan tidak hanya sekedar bercerita, namun dengan bukti-bukti, bahkan didobel-dobel bukti-bukti keakuratan dari kebenaran itu dirangkap-rangkap oleh Tuhan. Menjadi kebenaran yang akurat. Saya lanjutkan, ayat 17. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton. Mereka memandangi aku
Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Persis 100%, ya. Persis 100%. Tulang-tulangku dapat kuhitung. Maksudnya Yesus mati dipaku tapi tidak ada tulang yang patah. Sudah mati ditusuk lambungnya tapi tidak terkena tulangnya. Kemudian jubah ungu yang merupakan jubah kebesaran seorang raja yang menjadi cemoohan itu dibagi-bagi, jangan dipotong-potong. Menjadi cemoohan, ternyata betul-betul Yesus adalah raja, bukan dari dunia ini, namun raja sorga. Dialah yang menciptakan alam semesta, bukan hanya dunia, ya. Alam semesta ini luar biasa besarnya, tak terhingga. Ya, itu tadi tentang kematian dan kebangkitan, masih tentang itu. Saya lanjutkan dengan kitab Kisah Para Rasul. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hei orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Jadi nanti Yesus akan datang lagi. Dan Yesus setelah melakukan tugasnya itu, Yesus terangkat ke sorga, ke tempat asalnya, ya. Kita tahu ini ada hubungannya dengan kelahirannya. Kelahirannya adalah dari Roh Kudus, bukan dari ciptaan Tuhan seperti Adam yang diciptakan dari sesuatu dari tanah, diciptakan menjadi Adam, menjadi manusia. Kalau Yesus tidak, oleh Roh Tuhan sendiri, ya. Yang tahu ya Maria, Elizabeth, Zakaria, Yusuf, kemudian saksi-saksinya terbatas waktu itu, dan Yesus kemudian menampakkan tanda-tanda ketuhanannya, tanda-tanda mujizatnya mulai 12 tahun, umur 12 tahun, kemudian pelayanannya yang secara banyak tertulis di kitab Injil sekitar umur 30 tahun. Ya. Kemudian masih ada satu lagi tentang kematian. Kematian Yesus adalah sesuatu yang sangat sentral, ya, bagi iman Kristen. Jadi perlu saya bacakan di sini tentang perjamuan kudus sebelum Yesus diserahkan. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Terpujilah namanya. Jadi pengorbanan Tuhan dengan perjanjian baru yang dulu sudah dikatakan di dalam Taurat, ya, di dalam kitabnya Musa, kemudian kitab Yeremia,
aku akan mengadakan perjanjian baru. Ternyata hal itu adalah oleh darah Tuhan sendiri. Ya. Datang dia seperti Musa, ya, Musa membebaskan dari belenggu perbudakan, namun Tuhan datang sendiri membebaskan kita dari belenggu dosa. Sungguh ini suatu peristiwa luar biasa yang Tuhan lakukan karena demikian besar kasih-Nya bagi umat-Nya. Nah, inilah saudara-saudara, jangan sampai kita terkecoh dengan hal yang kadang diisukan karena suatu yang mayoritas. Ini yang benar, Injil Barnabas. Kitab Injil yang diberikan pada Yesus, ini yang asli sebenarnya, Injil Barnabas. Kalau bagi orang yang baru sedikit mempelajari kitab ini, akan bisa termakan oleh yang demikian ya. Tapi bagi orang yang sudah tahu cukup tentang kitab suci Alkitab ini, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, ya sudah. Hal itu hal yang sangat sangat tidak masuk akal. Kita berpikir secara sehat. Kita percaya pada yang ada hubungannya langsung dengan orang-orang yang bersangkutan pada waktu itu atau kepada orang yang tidak ada sangkut pautnya. Siapa yang kita percaya? Murid-murid Yesus, jemaatnya awal, atau orang yang tidak ada hubungan apa-apa? Misalnya orang Itali, ini loh Injil yang asli. Terus yang disampaikan pada Yesus ini loh. Padahal orang itu, misalnya, orang itu juga bukan Kristen, tidak percaya pada Yesus. Misalnya, jemaat awalnya juga tidak ada. Itu yang disodor-sodorkan kepada orang-orang yang tidak tahu, yang terhasut oleh isu-isu yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Nah, kemudian, kalau misalnya Injil yang ditulis ini oleh murid-murid Yesus, oleh jemaat awal dalam situasi bahaya, memberitakan bahwa inilah Mesias, inilah yang dijanjikan Tuhan, keselamatan yang dijanjikan dalam kitab perjanjian lama, Tuhan datang sendiri. Dalam situasi bahaya dia mempertahankan iman dan berani memberitakan. Nah, itulah yang punya kebenaran yang akurat yang bisa dipercaya. Apalagi mujizat Yesus tetap berjalan hingga sekarang, baik bagi keluarga-keluarga Kristen maupun kita juga bisa sekali-kali lihat di YouTube. Peristiwa kematian Yesus ini, saudara, diperingati sebagai Paskah, ya, pembebasan dari belenggu perbudakan di zaman perjanjian lama, namun di zaman perjanjian baru, pembebasan dari belenggu dosa, yaitu oleh Tuhan yang datang seperti Musa. Nah, kok bisa ya? Waktunya bertepatan kematian Yesus itu pas mereka akan merayakan Paskah. Nah, ini kuasa Tuhan terjadi. Kuasa Tuhan terjadi. Lah, kok terus ada yang tidak tahu bahwa Tuhan sudah berkorban untuk kita. Ada yang malah mengatakan, bukan Yesus yang mati. Nah, ini diperingati dengan perjamuan kudus, ya. Mengambil roti, tubuhku akan diserahkan bagi kamu. Mengambil cawan anggur, ya, darah Tuhan. Perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Lakukanlah ini, lakukan perjamuan kudus ini, tata cara ibadah perjamuan kudus, memperingati kematian Tuhan. Yang mati manusianya, ya, jasmaninya, tapi dia bangkit seperti yang dikatakan pada hari ketiga dia bangkit. Jadi ya, bahasa itulah yang digunakan. Jangan intinya kemudian
dibelit-belit seperti ucapan-ucapan orang yang tidak bertanggung jawab. Ya. Ngambil roti Paskah ini ya. Dia mengambil roti dan mengambil anggur. Lechem ini ya, roti ya. Lechem, roti. Yayin, anggur. Tata cara perjamuan kudus ini ya, untuk diperingati sebagai hari raya Paskah. Huruf Ibrani ada angka gematrianya ya. Lamed ini 30, pakai yang biru ini, lamed 30. Het ini 8 ya. 8. Ini kurang panjang dikit ini kakinya biar sama. Het 8, mim 40 ya. Berarti totalnya 78. Yayin ini 10. Yod 10, yod lagi 10 lagi. Nun 50 ya. Totalnya berapa ini? 70. Nah, 70 berarti totalnya 148. Totalnya melakukan tata cara ibadah Paskah ini dengan roti dan anggur. Ini hidup ya, firman Tuhan dengan roti. Makanan pokok kita itu firman Tuhan. Terus anggur, darah perjanjian baru ya. Penebusan oleh Tuhan sendiri. Nah inilah yang diperingati sebagai Paskah. Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, mereka merayakan Paskah, Pesah. Nah, maaf ya tulisannya nih. Pesah. Waf 80. Samek 60. Het 8. 148. Oke ya. Inilah ya. Jadi kebenaran yang akurat. Kalau lagu itu ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do, naik turunnya nada. Nah, begitu juga ada kata-katanya. Nah ini juga gitu. Ada rambu-rambunya, ada angka-angkanya. Huruf Ibrani maupun huruf Yunani ada angka-angkanya. Ya, kemudian kita juga tadi ya kematian Yesus ya, yang tadi atau yang sebelumnya itu juga ada kata-kata Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi, karena pengakuannya dia di depan Pilatus, orang-orang Yahudi itu mengatakan dia raja. Ternyata dia raja betul, raja semesta alam ya. Kemudian dipasang di situ tulisan berbahasa Ibrani, Latin dan Yunani ya. Terus orang-orang Israel itu, orang-orang Yahudi itu
Jangan pakai tulisan itu, jangan pakai tulisan itu. Gantilah pakai dia ngaku aku adalah raja Yahudi. Jangan seperti itu. Jangan ditulis Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Ada apa kira-kira itu ya? Ini tulisan Ibraninya begini. Yes. Bentar. Yesua. Yesua. Natsri. Natsri. Yesus orang Nazaret. Amelech. Pamelech dan raja. Raja Yahudi. Yesus itu dari suku Yehuda. Orang Yahudi. Ini bukan bengkok, ini lurus ya. Cuma saya aja nulisnya nggak bisa lurus. Yahudim. Nah ini lurus ini. Saya nggak bisa lurus nulisnya nih, sudah. Yesus orang Nazaret. Yesua. Anatsri. Pamelech dan raja. Raja, tulis ini ya, raja. Yahudim. Yahudi. Orang Yahudi. Orang Yahudi. Ini de ya. Sering gunakan de. Kenapa mereka kok jangan itu, jangan di situ. Jangan nulis gitu. Mereka nggak enak hati mungkin. Mungkin mereka nggak enak, orang-orang Israel sendiri itu. Karena ini coba, ada apa ini? Yesua Hanatsri Pamelech Yahudim. Ada huruf-huruf ini depannya ini, coba. Depannya huruf Yod. Huruf Yod. Depannya ini lagi. Hanatsri. Huruf He. Pamelech. Dan raja. Waf. Yahudim. Nah. Yahweh. Tuhan mereka. Yang mereka salibkan adalah Tuhan mereka. Nah, ini saudara-saudara, sungguh luar biasa karya agung keselamatan yang Tuhan lakukan. Sampai sedemikian rupa, maka jangan salahkan kalau Tuhan mengatakan di kitab sucinya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kamu diselamatkan. Atau tidak ada orang yang dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Nah, terima kasih
Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati kita semua.